Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ani Asmawati dari SMPN 1 Jawilan Kabupaten Serang. Dalam aksi nyata topik Merdeka Belajar. Dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 modul. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Akan tetapi, hal yang paling utama harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Dengan menjadi guru yang hadir setiap hari di sekolah, hadir setiap hari di kelas, berbaur dengan siswa, harus hadir pula untuk terus menambah kapasitas diri, harus terus belajar secara mandiri melalui berbagai media. Kita harus terus belajar agar bisa mengantarkan peserta didik untuk berdaya dan menjadi manusia yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka yaitu manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung kepada orang lain. Sebagaimana disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, maksud dari pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Peserta didik yang kita hadapi sekarang sangatlah berbeda dengan peserta didik zaman dahulu. Mereka sangat fasih dengan teknologi, dengan gadget, dengan Android, menjadikan internet sebagai sumber belajar utama. Mereka dengan cepat dan dengan mudah mencari berbagai macam hal dari internet tersebut, walaupun tanpa kita ajarkan. Namun, sebagai pendidik harus tetap hadir untuk memperbaiki perilaku siswa, memperbaiki akhlaknya, memperbaiki kehidupannya, dan memperbaiki tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik itu sendiri. Sebagai guru harus bisa menjadi pendidik yang relevan dengan kondisi zaman. Oleh sebab itu, guru harus senantiasa belajar demi meraih tujuan pendidikan, yakni menjadi manusia yang merdeka. Modul yang kedua yakni mendidik dan mengajar. Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal bagi peserta didik untuk mengisi masa depannya. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir maupun batin. Sedangkan mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik tidak bisa menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya peserta didik. Pendidik tidak bisa memaksakan hobi mereka. Yang bisa pendidik lakukan adalah dengan segala daya upaya menuntun tumbuh kembangnya kekuatan yang ada, hobi yang ada untuk memajukan budi pekerti,
pikiran, dan jasmani peserta didik. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan peserta didik. Setiap peserta didik memiliki kekuatan-kekuatan yang memerlukan tuntunan orang dewasa, tuntunan kita sebagai guru. Menuntun potensi peserta didik bertujuan agar ia semakin baik akhlaknya dan untuk mendapatkan kecerdasan yang luar biasa, sehingga terlindungi dari pengaruh-pengaruh yang menghambat tumbuhnya potensi dan kekuatan dirinya. Sebagai pendidik harus berupaya membangun dan menjaga suasana lingkungan yang kondusif agar peserta didik dapat tumbuh sesuai kodratnya dengan baik. Guru harus membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik di sekolah, seperti gotong royong, membersihkan lingkungan kelas, lingkungan sekolah yang melibatkan peserta didik, dapat menumbuhkan karakter dan kecakapan sosial emosional. Guru juga dapat memberikan praktek pembelajaran yang mengembangkan kerjasama, empati, menghargai sesama, dan berkontribusi sosial pada sesama secara kontinu, agar kebudayaan bangsa semakin kuat dan akan menjadi bekal bagi kehidupan peserta didik itu sendiri. Sebagai pendidik, harus mampu menjadi teladan dalam menumbuhkan karakter-karakter positif dalam kehidupan sehari-hari. Modul yang ketiga, yakni mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak secara dinamis, mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Sebagai guru perlu mengantisipasi dan mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan tersebut. Setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Perubahan tidak bisa dihindari, sehingga cara mendidiklah dan cara mengajarlah yang perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa, sesuai dengan asas Trikon yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Asas Trikon tersebut yang pertama yaitu kontinu, maksudnya pendidik harus menuntun murid dengan perencanaan dan pengembangan secara berkesinambungan, menyatu dengan alam masyarakat Indonesia yang mewariskan peradaban. Yang kedua, konvergen, yaitu pendidik mengarahkan murid supaya terbuka terhadap segala sumber belajar dan mengambil praktek baik dari kebudayaan lain serta menjadikan kebudayaan sendiri sebagai bagian dari alam universal. Yang ketiga, konsentris, yaitu pendidik menuntun murid dengan berdasarkan kepribadian, karakter, dan budaya sendiri sebagai pusatnya. Tiga asas ini insya Allah mampu menghadapi derasnya arus perubahan kodrat zaman pada abad ke-21. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti adalah perpaduan antara kognitif atau cipta dan afektif atau rasa, sehingga menghasilkan psikomotorik atau karsa. Kecerdasan berpikir peserta didik harus dapat mengembangkan budi pekerti atau wataknya, yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tapi juga dalam keluarga dan lingkungan dia berada. Tugas guru bukan hanya memberikan kecakapan di bidang kognitif saja, tapi yang utama harus mampu memberikan tuntunan dan teladan yang dapat menumbuhkan budi pekerti. Misalnya dalam hal kejujuran, kerjasama, kebersamaan,
kepedulian, keberanian, kedisiplinan, kesopanan, kemandirian, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Modul yang kelima, yakni pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan peserta didik untuk keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai pendidik harus mengenal dan memahami kekuatan kodrat anak, bahwa setiap anak dapat mengekspresikan dan membuat pemahamannya sendiri dengan cara yang berbeda. Setiap anak memiliki gaya belajar masing-masing. Dalam menilai pemahaman peserta didik, guru seharusnya tidak hanya menggunakan satu jenis alat ukur lalu menyimpulkannya, tapi dapat menggunakan alat ukur lainnya yang melibatkan peserta didik untuk merefleksikan pemahaman dari pengalaman belajarnya. Evaluasi diri bisa menggunakan pemaparan, gambar, ataupun dengan cara lainnya. Pendidikan harus membantu mengantarkan peserta didik untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupan dan penghidupannya, menjaga tanah air, bangsa, dan alamnya. Kebebasan peserta didik dalam belajar merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan bagi peserta didik. Ada beberapa praktik pembelajaran yang berlangsung selama ini merupakan sistem pembelajaran warisan dari penjajah, warisan sejak zaman kolonial. Contoh-contoh pembelajaran warisan kolonial tersebut misalnya meminta siswa berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Siswa duduk rapi menghadap ke depan kelas dengan hening, melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan saja, menyeragamkan pemberian tugas bagi semua siswa, menghukum siswa karena tidak mengerjakan tugas. Pembelajaran-pembelajaran tersebut tidaklah sesuai dengan pembelajaran yang humanis dan transformatif yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, yakni sistem Among, yang tertuang dalam Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Demikianlah pembahasan tentang materi Merdeka Mengajar. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar.